Oke guys, kembali lagi bareng gua yaitu Mimin, yakni admin dalam channel Onisekai. Oke guys, sebelumnya Mimin mau mengucapkan permintaan maaf ya karena suara Mimin agak serak coy. Mimin masih dalam masa pemulihan setelah sakit coy. Seperti biasa, video baru, hari baru dan chapter baru. Dan di video kali ini Mimin akan membahas logism chapter yang terbaru coy. Chapter yang berisi banyak sekali poin namun sedikit teori. Chapter 463. Oke guys, chapter ini telah rilis pada hari Jumat pagi dan Mimin bacanya Jumat siang coy, karena sempetnya baca Jumat siang. Dan pas Mimin baca chapter ini kayak anjir keren banget chapter ini, karena chapter ini berisi penjelasan tentang dua karakter ini coy. Nah oke guys, seperti biasa sebelum masuk ke inti video, alangkah baiknya jika kalian like video ini dan subscribe channel Mimin coy, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin cuy gitu. Dan Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua coy, kepada kalian semua yang telah subscribe channel Mimin, kepada 1075 orang yang telah subscribe channel Mimin. Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy. Oke guys, pada chapter ini Mimin berhasil menemukan tidaknya ada 6 poin dan juga 3 teori coy. Apa aja poin dan teori itu? Nah saksikan sampai akhir oke? Oke guys, gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada chapter ini, awal-awal chapter ini kita diperlihatkan kalau Jin Hobin bertemu dengan Kimiru guys. Dan Jin Hobin bilang ke Kimiru kalau Taijin masih hidup guys. Tentunya hal ini membuat Miru sangat kaget guys. Dan ada beberapa hal yang membuat Mimin sangat penasaran, yakni pas Kimiru memasang ekspresi seperti ini, ditambah dia bilang aku yang akan membunuhnya. Mengherankan bukan guys? Kenapa Kimiru sampai semarah itu? Apakah dia dulu adalah korban bully dari Taijin? Karena dulunya Kimiru kan gendut guys. Dan ada satu komentar dari penonton Mimin di video sebelumnya cuy, teori dari Bang Gugum Gumelar. Dia berkomen seperti ini, gue yakin Kimiru pun korban bulinya Taijin karena Kimiru waktu itu badannya gendut. Dan selain itu guys, ditambah dengan ekspresi Hobin yang marah serta berkata, itu urusan pembunuh, itu sudah tugasku. Anjir. Dua ekspresi dan dua dialog dari karakter dia membuat Mimin sangat penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi di Chunryang Family guys. Itu poin yang pertama, dan Mimin berharap di chapter ke depan ada penjelasan mengenai hal tersebut cuy. Oke, next, poin yang kedua. Pada chapter ini kita diperlihatkan pertarungan antara Jin Hobin melawan Taijin guys. Mereka saling jual beli serangan dan cara bertarung mereka juga mirip guys, yakni sama-sama grappler. Pertarungan ini menurut Mimin cukup seru karena membanting dia menjadi yang terbanting. Dan seperti biasa, mulut Hobin ini memang agak-agak guys. Dia sempat-sempatnya bilang sambutan memang baik, tapi perpisahan jauh lebih baik. Anjir, emang kurang ajar ya mulutnya Hobin ini. Tapi guys, ada satu dialog yang cukup menarik menurut Mimin. Dialog Taijin yang bilang, aku telah melewati masa-masa sulit, tapi kenangan indah mulai muncul kembali. Cukup mencurigakan kan? Nah, masa sulit apa yang telah dilalui oleh Taijin sehingga dia bisa berkata seperti itu guys. Itu poin yang kedua. Oke, next, poin yang ketiga. Pada chapter ini kita dikonfirmasi kalau Taijin adalah orang yang membunuh saudaranya Jin Hobin guys. Anjir, ternyata saudara Jin Hobin dibunuh oleh Jeon Taijin. Ini juga sama loh guys dengan teorinya Bang Gugum Gumelar. Teori yang ini Mimin curiga dia adalah orang dalamnya PTJ cuy. Oke lanjut. Tapi guys, Taijin bilang seperti itu, di next panel dia malah bilang aku tidak membunuhnya, bajingan itu sendiri yang mengakhiri nyawanya. Dua dialog di atas adalah hal yang sangat bertolak belakang kan guys, meskipun dua-duanya diucapkan oleh Jeon Taijin. Dan hal ini cukup membuat Mimin bingung. Tapi guys, bukti bahwa Taijin bukan pembunuhnya itu juga dikonfirmasi oleh Hobin guys, dengan bilang dia meninggal sendiri dan dia tidak menyadari kesalahan yang dia lakukan. Nah ini guys, sebenarnya kesalahan apa yang dilakukan oleh saudaranya Hobin guys sehingga menyebabkan kematiannya. Tapi Mimin berhasil menemukan teori yang menurut Mimin cukup masuk mengenai hal ini dan akan Mimin bahas nanti ya. So nonton sampai akhir oke? Oke guys, next, poin yang keempat. Akhirnya cuy, pada chapter ini kita diperlihatkan siapa sosok yang telah dibunuh oleh Jin Hobin guys. Dan ya bener, teori Mimin yang ada di video sebelumnya, teori yang ini guys. Dan berdasarkan beberapa panel di atas,
Mimin dapat menyimpulkan bahwa dulu mereka berdua bekerja sama untuk membunuh seseorang, dan orang itu mungkin salah satu petinggi Junriang atau malah Raja Junriang yang lama. Dan di chapter ini dikonfirmasi oleh Taijin sendiri cuy, kalau orang yang dibunuh oleh Hobin adalah rajanya, yang artinya orang itu adalah Raja Junriang yang lama. Dan di panel ini kita diperlihatkan Taijin yang memasang kuda-kuda yang sama dengan Jin Hobin, dan cara itu adalah cara yang digunakan Taijin untuk membunuh saudaranya Hobin, sekaligus cara Hobin untuk membunuh rajanya Taijin. Sangat membingungkan bukan? Dan seperti biasa tanpa babibu, Jin Hobin langsung memukul wajah Taijin. Ini memang Jin Hobin gak tahu adab ya guys ya, nggak permisi dulu sebelum memukul wajah orang. Emang kurang ajar nih. Oke, next poin yang kelima. Oke guys, melanjutkan poin keempat. Sini kita diperlihatkan pukulan Hobin, dan bahkan semua serangan Hobin bisa dimentahkan oleh Taijin cuy. Bahkan Taijin bilang, kau tidak semenakutkan dulu. Menurut Taijin, Jin Hobin yang sekarang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Jin Hobin yang dulu. Dan sayangnya di chapter ini kita diperlihatkan Hobin dijadikan samsak oleh Taijin cuy. Dia dipukuli secara sepihak tanpa bisa melawan balik, dan seolah menunjukkan kalau level Hobin tidak sebanding dengan Taijin. Dan kita akhirnya diperlihatkan sosok asli Taijin dan kesulitan apa yang pernah dialami oleh Cheon Taijin sesuai poin yang di atas. Ternyata Cheon Taijin adalah ketua tempat AP1 sebelumnya, di mana tempat itu adalah neraka, yang artinya itu adalah tempat di mana membunuh atau dibunuh. Puncak rantai makanan di sana adalah Taijin itu sendiri. Ditambah lagi background merah cuy. Kalian pasti familiar kan dengan background merah. Dan di panel ini Taijin bisa merontokkan gigi Hobin. Nah, apakah Hobin sudah kalah? Nah, Mimin ada spekulasi tentang hal ini, serta dialog Taijin yang dia bilang, kenapa aku jadi bersemangat seperti ketika aku melakukan ke cewek itu? Anjir. So, nantikan teori itu di segmen teori ya guys ya. Oke, next. Teori yang keenam sekaligus teori yang terakhir. Oke guys, pada panel ini kita akhirnya diperlihatkan kalau alien sudah sampai di tujuan mereka, yakni basement lantai 2. Terungkap kalau tempat itu adalah tempatnya Park Jin Young yang digunakan untuk eksperimen cuy. Dan ternyata ada satu monster kuat yang menunggu mereka, yakni Johan yang telah dibangunkan serta dikendalikan oleh Amara. Ini sesuai dengan teori Mimin ya kan guys, di video kemarin tepat teori yang terakhir. Jika kalian lupa bisa kalian nonton, karena teori Mimin sebelumnya benar. Mimin ada teori baru mengenai hal ini cuy. Teori apakah itu? Saksikan oke? Oke guys, itu tadi 6 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya cuy. Oke guys, teori yang pertama. Teori yang pertama adalah teori mengenai kesalahan apa yang dilakukan oleh saudaranya Hobin sehingga mengakibatkan kematiannya, dan alasan Kimiru marah. Menurut Mimin ya, kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya Hobin adalah dia marah guys karena Taijin memfitnah Hobin telah membunuh seseorang, ya meskipun itu bukan fitnah melainkan kenyataan. Dan karena saking marah dia menantang Taijin 1 lawan 1 dalam duel. Itu bisa terlihat di panelnya cuy. Banyak sekali sabuk yang ada di sisinya dan ada kertas-kertas aneh. Tapi kan Hobin kan bilang dia mati karena kesalahan sendiri. Nah itu mungkin karena kebodohannya, dia tidak tahu batas kekuatannya, dia main gas aja cuy. Tapi bisa aja kalau Taijin membuat orang itu, membuat saudaranya Hobin menjadi ingin mengakhiri hidupnya. Dalam artian apa? Kalian lihat panel terakhir, Taijin mematahkan giginya Hobin. Jadi mungkin saja hal ini juga dilakukan Taijin ke cewek itu, saudaranya Hobin. Dia ibaratnya gini guys, gampangannya ya, mungkin ada gak sedikit kasar ya. Wanita itu dibuat cacat sehingga dia berusaha mengakhiri hidupnya. Dan alasan kenapa Kimiru menjadi marah, mungkin saja dia adalah bestinya Kimiru coy. Bayangkan orang terdekat kalian nasibnya seperti itu, pasti kalian akan marah bukan? Itu teori Mimin yang pertama. Meskipun ada banyak kekurangan di teori yang pertama, Mimin mohon maaf cuy karena informasinya masih sangat sedikit mengenai wanita ini. Oke, next. Teori yang kedua yakni teori mengenai nasib Hobin dan dialog Cheon Taijin serta kutukan penjelasan Lee Do-gyu. Oke guys, di chapter ini, di panel ini kita akan diperlihatkan kalau Jin Hobin sudah tumbang cuy. Tapi menurut Mimin, Jin Hobin tidak akan kalah hanya seperti itu. Maksudnya apa Min? Lihat panel sebelumnya. Aku pasti akan membalaskan dendamku.
Menurut Mimin, dia akan bangkit kembali guys, dan akan bertarung dengan habis-habisan melawan Jeon Taijin. Seperti halnya pada saat Vasco melawan Jajang. Di situ kan Vasco udah KO, tapi dia berhasil bangkit kembali dengan bantuan Grey Eye dengan plot armor tentunya. Tidak menutup kemungkinan kalau Hobin juga seperti itu guys. Kalian lihat dari awal, semua member Ali terutama SMA Jaewon itu kan diperlihatkan menang cuy. Arc kali ini adalah panggung buat Aliet. Jadi Hobin tidak akan kalah sampai seperti ini aja guys. Jika dicabut gigi aja udah kalah, harusnya Hobin tidak berangkat untuk menemui Cheon Taijin. Mengenai dialog Cheon Taijin yang dia bilang, kenapa aku jadi bersemangat seperti ketika aku melakukannya ke cewek. Nah ini akan menjadi pemicu buat Hobin agar bisa bangkit kembali. Setelah dikatakan seperti itu, Hobin akan menjadi sangat marah dan bangkit kembali untuk membunuh Cheon Taijin cuy. Tapi di komentar kalian ada yang bilang Jin Hobin yang akan meninggal. Itu menurut Mimin enggak guys, karena yang akan meninggal bukan Jin Hobin melainkan Cheon Taijin. Kenapa? Karena dia dijelaskan oleh Lee Do-gyu. Maksudnya gimana Min? Coba kalian ingat-ingat dari awal. Dari Nobelgu, terus yang MMA itu sama orang kuat itu guys, yang lawannya Jin sama Chite. Mereka kan semua dinarasikan oleh Lee Do-gyu. Dan apa yang terjadi kepada mereka semua? Ya, mereka semua kalah. Apakah ini akan berdampak sama kepada Cheon Taijin ataukah berbeda guys? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oke guys, next teori yang ketiga adalah teori mengenai orang yang akan dibangunkan dan siapa yang akan melawannya. Oke guys, pada chapter ini kita akan diperlihatkan orang yang dibangunkan masih Yohan, dan yang akan menjadi lawan Yohan adalah Jin. Jika 1 lawan 1, kemungkinan sudah pasti Jin akan kalah. Apa? Karena Yohan memiliki kemampuan copy guys, kemampuan yang pernah dia copy dari PHEE. Jadi kemungkinan akan ada satu member Aliet yang akan membantu Jin menangani Yohan. Jika Yohan aja bangkit, kemungkinan Seonggun juga bangkit kan guys. Lalu siapa Min yang akan menghadapi Seonggun? Ya, menghadapi Seonggun tentunya adalah saudaranya, anak dari Kang Mafia coy, Kim Yung. Mereka kan sukarayaan bapak ya guys ya. Dan yang terakhir yang akan dibangunkan adalah Park Hyung Soo pentol coy. Jika si pentol ini bangun, habis sudah harapan Aliet untuk menang. Karena si pentol ini guys sangat luar biasa dalam berkelahi. Dan jika memang dia berhasil dibangunkan, maka ini akan menjadi ancaman buat Park Hyung Soo. Bisa saja ini mengancam nyawa Park Hyung Soo. Jika ia seperti ini, maka video Mimin yang membahas mengenai interviewnya PTJ bahwa karakter yang akan meninggal adalah Park Hyung Soo Ori. Itu teori Mimin ya. Tapi ya moga aja Park Hyung Soo Ori gak mati cuy. Itu keinginan Mimin sih sebenarnya. Oke guys, menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke guys, itu tadi 6 poin dan juga 3 teori yang dapat Mimin temukan. Jika ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar cuy. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like, share, dan subscribe channel Mimin serta nyalakan loncengnya. Dan seperti biasa, lupa berteori cuy. See you in the next video. Bye bye bro, bye bye.